Halo pemirsa Auto Driver, ketemu lagi sama saya Haryawan Arif dan kita akan mereview Toyota Corolla Altis 2017. Toyota baru saja merilis mobil ini pada awal 2017 kemarin, dan Anda bisa lihat di sini bahwa sejumlah perubahan terjadi mulai dari desain headlampnya yang baru dengan DRL LED bar serta B-beam LED yang sama persis seperti Toyota Fortuner. Selain itu, desain lampu yang baru ini membuat desain grillnya pun ikut lebih menipis hingga membuatnya juga terlihat seperti menyambung dengan headlampnya. Kemudian, perubahan juga terjadi pada desain bumpernya yang kini terlihat lebih sporty. Anda bisa lihat di sini bahwa grillnya kini berukuran lebih besar, serta ada panel fog lamp yang membuatnya terlihat seperti menyambung dengan grill bagian tengahnya. Ada juga panel chrome di bagian tengah ini yang membuat sedikit ada sentuhan elegan pada tampilan depannya. Toyota tidak memberikan penyegaran di bagian samping, hanya perubahan desain pada pelek ukuran 17 inchinya yang saya rasa sebenarnya pelek ini berukuran terlalu kecil untuk dimensi Toyota Corolla Altis. Sekarang kita ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang, perubahan hanya terjadi pada lampu belakangnya, karena kini bagian berwarna putihnya berukuran lebih besar, serta penggunaan LED bar. Sekarang kita lihat bagasinya. Toyota Corolla Altis ini memiliki kapasitas bagasi yang lebih besar dibandingkan dengan rival-rivalnya. Selain itu, Anda bisa mendapatkan kapasitas yang lebih dengan melipat jok bagian belakangnya. Namun, untuk pelipatan jok bagian belakangnya ini, Anda harus melipatnya dari bagian dalam kabin, karena tidak ada tersedia tuas untuk melipat jok seperti Honda Civic. Untuk ban serepnya, Altis masih mendapatkan desain pelek yang sama persis dengan keempat rodanya dengan ukuran ban 215/45 ring 17 inci. Sekarang saya sudah berada di dalam kabin Altis ini, namun kenapa saya memilih untuk duduk di jok belakang terlebih dahulu? Karena dari beberapa orang yang membeli Altis ini, yang saya tahu mereka selalu menggunakan jasa supir, sehingga saya ingin menjelaskan untuk di kabin bagian belakangnya. Untuk di kabin bagian belakangnya, dia memiliki legroom yang lega, dan ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur badan saya 165 cm. Sehingga Anda bisa lihat di sini jelas ini legroom yang sangat lega serta memiliki headroom yang masih memadai. Selain itu, untuk sudut kemiringannya ini juga masih nyaman, dan Altis mendapatkan reclining sehingga Anda bisa mengaturnya untuk mendapatkan posisi yang lebih nyaman lagi. Ditambah lagi ada armrest yang tersedia di bagian tengah serta dua buah cup holder di tengah ini yang memberikan kemudahan Anda untuk meletakkan minuman Anda saat Anda membawa minuman. Tapi sayangnya Toyota tidak memberikan AC untuk penumpang di kabin bagian belakang, sehingga ini mengurangi tingkat kenyamanannya karena Anda hanya menikmati AC yang berasal dari kabin bagian depan. Akan tetapi, walaupun Toyota tidak melengkapi dengan AC untuk penumpang kabin di bagian belakang, tapi mereka menghadirkan tirai kaca untuk di bagian belakangnya. Kemudian, jika Anda membawa 3 penumpang di bagian belakang, ini jelas memberikan kenyamanan karena minimnya tunnel di bagian tengah serta ada headrest untuk penumpang ketiga. Selain itu, ketiga penumpang di bagian belakang ini keselamatannya terjamin karena ada seatbelt 3 titik serta side airbag di bagian pilar C ini. Sekarang saya ingin tahu bagaimana dengan kabin bagian depannya. Apakah ia semenawan eksteriornya? Ya, saya merasa bahwa desain dashboardnya ini seperti mobil-mobil zaman dulu dengan ukuran besar, mengotak, yang tidak menarik ya. Walaupun memang Toyota memberikan material-material yang baik pada bagian atas dashboard, bagian tengahnya yang diberi soft touch juga sama persis dengan warnanya, dengan joknya. Kemudian di bagian bawah ada jahitan aslinya. Selain itu, disayangkan juga dengan desain setirnya yang terlalu sederhana menurut saya, serta
model tombol-tombolnya dengan desain membulat yang menurut saya juga sangat sederhana. Memang ada sentuhan modern di bagian dashboardnya, seperti panel AC digital dengan layarnya, serta head unit layar sentuh berukuran 7 inci. Namun sayangnya Toyota memberikan desain berwarna hitam yang sama persis dengan head unitnya, sehingga membuat head unit layar sentuh 7 incinya ini terlihat sangat kecil di sini. Pada head unitnya terdapat fitur radio, Bluetooth, kemudian iPod, CD, USB, HDMI, AUX, dan mirroring. Tapi sayangnya dia tidak dilengkapi dengan navigasi. Bagi pengemudi, Anda bisa mengatur fitur audionya dari tombol yang berada di sisi kiri, dan kemudian juga untuk di bagian kanan adalah tombol-tombol mengatur pada instrumen cluster yang memberikan berbagai informasi mulai dari konsumsi bahan bakar, kemudian juga eco driving-nya, kemudian juga ada odometer di sini dan juga mengatur sejumlah pengaturan pada mobil ini. Untuk di bagian bawah setir terdapat tuas cruise control. Memang untuk tipe V ini Anda mendapatkan fitur cruise control. Selain itu di sini juga terdapat tombol paddle shift. Untuk di bagian kanan di sini terdapat tombol engine start stop serta pengaturan spion dan juga sensor parkir yang dapat Anda lihat indikatornya di bagian kiri head unit. Sebenarnya saya tidak mengerti mengapa Toyota meletakkan indikator sensor parkirnya ada di bagian sini. Posisi mengemudi dari Altis ini tidak sebaik seperti Honda Civic, namun dia juga sudah dilengkapi dengan sistem electric seat sehingga mempermudah Anda untuk mendapatkan pengaturan posisi mengemudi. Selain itu, setirnya juga terdapat tilt steering dan juga teleskopik sehingga memberikan Anda posisi yang paling nyaman saat mengemudi. Untuk fitur keselamatannya, dia terdapat 2 buah airbag di bagian depan, kemudian curtain airbag, serta ada knee airbag di bawah dashboard untuk pengemudi, dan juga di sisi samping kursi terdapat airbag untuk kedua penumpang di bagian depan. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana impresi berkendara dari Altis terbaru ini, karena dia mendapatkan mode berkendara sport. Padahal Altis tidak mendapatkan perubahan di bagian mesinnya maupun transmisinya. Altis ini masih menggunakan unit mesin yang sama dengan sebelumnya, yaitu 1800 cc 4 silinder dual VVTi yang bertenaga 151 PS dengan torsi 19,4 kgm. Mesin ini mampu membuat Altis berakselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 10,7 detik. Namun, untuk versi facelift, kini dilengkapi dengan mode berkendara sport yang membuat perilaku throttle body dan CVT bekerja sedikit agresif. Hasilnya, saat menggunakan mode sport, ia mampu berakselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 10,4 detik. Mobil ini menggunakan transmisi CVT 7 percepatan Shiftmatic yang diklaim mampu memberikan konsumsi bahan bakar yang baik. Dan itu sudah saya buktikan dengan melakukan pengetesan sebelum video ini dibuat, dan hasilnya adalah 12,1 untuk pemakaian dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dan untuk pemakaian di tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, dia mampu mencatatkan 21 km per liter. Saya merasa karakter suspensi mobil ini terlalu sporty untuk sebuah Corolla. Karakter seperti ini dirasa lebih cocok untuk sebuah city car sedan seperti Vios misalkan. Tapi itu tidak jadi masalah karena membuat Altis ini memiliki handling yang baik. Selain itu, soal kenyamanannya, tingkat peredaman dari Altis ini sudah sangat baik karena suara angin bisa dibilang cukup minim masuk ke dalam kabin. Memang masih ada suara angin yang lebih itu berasal dari lingkar rodanya. Tapi untuk peredaman pada ruang mesinnya juga sudah sangat baik. Seperti sekarang saya akan turunkan giginya sampai di RPM 3500. Suaranya sangat minim masuk ke dalam kabin. Unit yang kami tes ini adalah tipe V yang merupakan varian tertinggi dari Corolla Altis dengan harga Rp460.600.000. Yang menurut kami, dia memiliki tampilan yang lebih cantik daripada Honda Civic, tapi berbanding terbalik dengan interiornya.
Selain itu, jika dibandingkan dengan Honda Civic, Toyota Altis ini memiliki teknologi mesin yang sudah ketinggalan, mengingat Honda Civic sudah dilengkapi dengan turbo. Walaupun memang dia masih memberikan tingkat konsumsi BBM yang baik. Sekian review kami tentang Toyota Corolla Altis facelift ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya. Jangan lupa juga komen di bawah jika Anda memiliki masukan untuk kami. Jangan lupa juga main-main ke website kami di www.autodriver.com. Subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum mensubscribe-nya. Sekian, terima kasih. Dengan terintegrasi LED bar, DRL LED bar. LED bar DRL yang baru. Nggak enak lagi. Tapi kenapa saya langsung menjelaskan